Bayangin deh, tahun 1959, di tengah musim dingin yang brutal, 9 pendaki yang udah jago banget masuk ke pegunungan Ural di Uni Soviet. Mereka nggak pernah kembali. Yang tersisa cuma keheningan dan sebuah misteri yang sumpah bikin bulu kuduk berdiri. Nah, coba dengerin ini. Satu kalimat ini dari laporan otopsi resmi adalah inti dari semua misteri ini. Sebuah kalimat yang benar-benar nggak masuk akal dan jadi mimpi buruk selama bertahun-tahun. Untuk bisa paham akhir cerita yang mengerikan ini, kita harus mundur dulu. Kita harus kembali ke awal perjalanan mereka. Untungnya, buku harian mereka berhasil ditemuin, membeku di tengah salju. Lewat lembaran-lembaran ini, kita seolah-olah bisa dengar lagi suara mereka. Rekaman hari-hari terakhir mereka yang awalnya penuh tawa dan harapan, sebelum semuanya mendadak jadi sunyi. Perjalanan mereka dimulai ya seperti petualangan pada umumnya, penuh antisipasi, penuh semangat anak muda. Mereka ini kelompok yang solid, yang disatukan oleh satu impian, menaklukkan alam liar. Minggu pertama pendakian bisa dibilang lancar-lancar aja. Gak ada kejadian aneh, mereka terus maju makin dalam ke alam liar Ural Utara yang luas dan bersalju. Semakin jauh dari peradaban dan tanpa mereka sadari, semakin dekat sama nasib akhir mereka. Dari tulisan-tulisan ini, kita bisa lihat betapa akrabnya mereka. Udah kayak keluarga sendiri, saling menghangatkan satu sama lain di tengah dinginnya alam. Nyanyi bareng, cerita-cerita. Sama sekali nggak ada yang nyangka kalau momen-momen kayak gini bakal jadi yang terakhir buat mereka. Dan ini adalah entry buku harian terakhir. Mereka akhirnya bikin tenda di lereng gunung yang oleh warga lokal dijuluki Gunung Kematian. Disinilah, di tengah angin yang menderu, kata-kata terakhir ditulis, tepat sebelum semuanya jadi senyap untuk selamanya. Dan ya, setelah itu buku harian itu kosong, nggak ada tulisan lagi. Ini benar-benar rekaman terakhir dari mereka saat masih hidup. Beberapa minggu berlalu, mereka nggak kunjung pulang. Akhirnya, tim pencari pun dikirim. Dan apa yang mereka temukan di lereng gunung yang sepi itu, bukan jawaban, sama sekali bukan. Tapi, sebuah pemandangan horor yang seolah membeku oleh waktu. Yang pertama kali ditemuin itu tenda mereka. Udah setengah terkubur salju. Dan ini yang paling aneh, tendanya itu disobek. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Aneh banget kan? Semua petunjuk di lokasi itu nunjukin satu hal yang gila banget. Ada sesuatu yang bikin mereka panik luar biasa. Sampai-sampai mereka lari keluar dari tenda. Bayangin, mereka lari ke tengah badai salju yang suhunya minus 30 derajat Celcius. Dan parahnya lagi, banyak dari mereka yang nggak pakai sepatu, cuma pakai kaos kaki. Oke, jadi tim penyelamat ngikutin jejak-jejak kaki itu. Nggak lama, mereka nemuin 5 jenazah pertama. Posisinya tersebar gitu aja, di antara tenda dan sebuah pohon sidar. Kondisi jenazah mereka bukannya menjawab misteri, malah bikin pertanyaan jadi makin banyak. Ya, emang sih secara resmi penyebab kematian mereka itu hipotermia, kedinginan. Tapi ada banyak kejanggalan di tubuh mereka yang nggak bisa dijelasin. Ada luka bakar, memar-memar yang bentuknya aneh, bahkan ada yang tengkoraknya retak. Jelas ini bukan cuma sekedar orang yang mati kedinginan biasa. Oke, jadi hipotermia memang jadi penyebab kematian mereka. Tapi, apa yang bikin mereka dapat luka-luka aneh itu? Ini jadi paradoks besar buat penyelidik. Dan jangan lupa, masih ada 4 orang lagi yang hilang. Mereka sadar, bagian paling mengerikan dari misteri ini mungkin masih terkubur di bawah salju. 2 bulan kemudian, pas musim semi tiba dan salju mulai mencair, rahasia terakhir dari gunung itu akhirnya terungkap. Di dasar sebuah jurang, 4 jenazah sisanya ditemukan. Dan penemuan ini benar-benar mengubah kasus ini dari tragedi jadi sebuah teka-teki yang sangat mengerikan. 4 orang ini pakaiannya lebih lengkap, yang nunjukin kalau mereka mungkin bertahan hidup lebih lama. Tapi, luka yang mereka alami itu beda banget. Luka internal yang luar biasa parah. Saking parahnya, dokter forensik yang paling ahli pun sampai bingung. Contohnya, Nikolai. Tulang tengkoraknya remuk, hancur. Tapi anehnya, sama sekali nggak ada luka luar di kepalanya. Nggak ada sobekan, nggak ada lecet, seolah-olah dia dihantam sama gelombang kejut yang kuat banget, tapi nggak kasat mata. Dan bukan cuma itu, Lyudmila dan Semyon, tulang rusuk mereka patah berkeping-keping. Menurut dokter, kekuatan yang dibutuhin buat bikin luka separah itu setara kayak ditabrak mobil. Tapi sekali lagi, anehnya, nggak ada memar sama sekali di luar tubuh mereka. Nggak ada bukti benturan, cuma kehancuran total dari dalam. Keanehannya nggak berhenti di situ. Lyudmila Dubinina ditemukan tanpa lidah dan mata. Terus, di beberapa pakaian mereka terdeteksi ada radiasi tingkat rendah. Dan yang paling bikin pusing,
Alexander Kolevatov yang ditemuin bareng mereka, dia nggak punya luka parah sama sekali. Dia cuma meninggal karena hipotermia. Gimana bisa? Jadi, dihadapkan dengan semua bukti yang saling bertentangan dan nggak bisa dijelasin ini, pemerintah Soviet ngambil langkah yang, ya, mengejutkan. Mereka nutup kasusnya. Udah gitu aja. Cuma dalam waktu 3 bulan, penyelidikan dihentiin. Dan apa kesimpulan resminya? Cuma satu kalimat ini. Penyebab kematiannya adalah kekuatan alam yang dahsyat yang tidak dapat diatasi oleh para pendaki. Ini kan jawaban yang nggak menjawab apa-apa. Sangat-sangat kabur. Istilah kekuatan alam yang dahsyat ini pada dasarnya adalah cara mereka bilang, kami nggak tahu apa yang terjadi. Penyelidikannya langsung dirahasiakan, dan area itu ditutup buat umum selama 3 tahun. Jadi kasusnya ditutup, dan kebenarannya seolah ikut terkubur bareng para korban. Dan sekarang, puluhan tahun kemudian, pertanyaan-pertanyaan ini masih sama. Apa sih yang bikin mereka lari dari tenda? Kekuatan macam apa yang bisa bikin luka internal separah itu tanpa luka luar? Kenapa luka setiap korban beda-beda? Dan apa sebenarnya kekuatan alam yang dahsyat itu? Semuanya masih jadi misteri. Banyak banget teori yang beredar kan, ada yang bilang ini longsoran salju langka, ada yang bilang ini gara-gara uji coba senjata militer rahasia, atau kepanikan akibat suara infrasonik. Tapi masalahnya nggak ada satupun teori yang bisa ngejelasin semua keanehan yang ditemuin di gunung itu secara utuh. Berkasnya mungkin udah ditutup, tapi misterinya jelas masih terbuka lebar. Apa yang sebenarnya terjadi di lereng Gunung Kematian itu? Mungkin kebenaran tentang momen-momen terakhir 9 pendaki itu adalah rahasia yang akan selamanya disimpan rapat-rapat oleh sang gunung.